Punya motor baru tapi bingung mau upgrade apa? Jangan sampai salah urutannya. Om, ini kan kalau upgrade motor tuh banyak banget nih. Ada yang upgrade dari tampilannya, ada upgrade suspensi, upgrade mesin, dan segala macam. Itu biasanya ada patokan nggak sih buat upgrade motor tuh harus mulai dari mana dulu atau yang mana urutannya gitu, ada nggak sih? Nah, ini sebenarnya topik yang pernah kita bahas, tapi kita akan ulas kembali ya. Dimana saat misalnya Habzoners melakukan upgrade di motornya, ada yang, saya pengen ini dulu, pengen itu dulu. Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Cuman rekomendasi dari kita tuh, ada tahapan upgrade yang disebut dengan HPSM. Apa tuh Om? Singkatan dari mana itu? Nah, HPSM ini adalah singkatan dari H itu adalah handling, P itu adalah power, S itu style, dan M itu maintenance. Oke. Kalau dari bagian handling itu mencangkup apa aja Om? Nah, handling ini banyak ya, ada beberapa sistem di bagian handling. Mulai dari brake system, suspension system, dan wheel system. Dan sebisa mungkin ini dilakukan urutannya sama seperti ini. Tadi brake system, terus ke suspension, dan ke wheel system ya. Kita lihat aja langsung di motornya. Jadi kita mulai dari handling dulu. Oke, siap. Tadi kan bagian pertama dari bagian handling ini brake system Om. Ya. Ini kan ada beberapa part untuk bagian brake system. Ini bisa mulai dari mana dulu nih? Oke, sebenarnya kita lihat dulu ya, komponen dari brake system itu terdiri dari apa aja ya. Yang pasti kalau kita dari paling atas, ini ada master brake pump yang memberi tekanan dari input dari tangan kita melalui brake hose. Lalu ada kalipernya di bawah, lalu ada disc rotornya. Nah, saat kita melakukan upgrade, yang harus kita lihat itu bagian mana yang sebenarnya paling lemah dari seluruh sistem. Oke. Jadi kalau misalnya bawaan pabrikan, biasanya apa tuh kira-kira? Biasanya sih harusnya selang rem nggak sih Om? Ya, brake hose. Karena brake hose bawaan pabrikan itu umumnya terbuat dari karet. Karena terbuat dari karet, ini satu karet itu akan rusak pada waktunya karena dia karet itu memiliki umur. Selain dari itu, dia bisa mudah kembang kempis saat kena tekanan. Oleh karena itu, tahapan pertamanya sebaiknya yang dilakukan adalah penggantian dari brake hose itu sendiri. Oke. Gitu. Dari situ nanti kita lihat lagi nih, sekira-kiranya yang bikin nanti sistem pengereman kita ini lebih baik ngeremnya apa? Di antara semua item yang tadi udah kita bicarakan, berikutnya adalah disc rotor. Oke. Nah, disc rotor ini ada dua hal ya. Satu, dengan menggunakan ukuran yang sama atau menggunakan ukuran yang lebih besar. Ukuran yang sama ini berarti kita menggunakan material yang lebih baik sehingga pengereman akan lebih baik tentunya ya. Nah, kalau dari situ baru kita lari ke yang lainnya nih. Jadi kayak misalnya berikutnya adalah Ke master rem. master brake pump. Master brake Nah, pump. karena master brake pump ini khususnya yang kami rekomendasikan adalah mengganti dari yang aksial menjadi radial. Karena radial ini kan lebih sensitif ya. Iya, karena ininya langsung tenaga yang dialirin dari pas tuas kita tekan langsung ya Om ya. Betul. Jadi Karena nekuk lagi dulu kayak yang di aksial ya. betul, nggak ada tekukan sehingga input dari tangan kita itu lebih bisa kerasa bila mana kita melakukan pengereman. Dari master brake pump baru kita lari ke yang namanya kaliper. Nah, kalau semua ini adalah opsional tapi sebisa mungkin dilakukan secara urutan seperti tadi itu. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita ganti kaliper dulu baru ke master brake pump, ada kemungkinan kedodoran karena pompanya tidak mampu untuk menyalurkan minyak rem. Karena pistonannya juga biasanya kita upgrade dari yang 1 piston jadi 2 piston, Ya. atau 3 piston, atau 4 piston ya Om ya. Betul, tapi sebenarnya di antara semua yang tadi udah kita bicarakan ada satu, yaitu nyawanya adalah minyak rem. Di mana minyak rem ini harus sesuai dengan peruntukannya. Umumnya motor-motor pada umumnya menggunakan DOT4. Pastikan menggunakan yang namanya minyak rem sesuai dengan peruntukan. Jangan sampai kita salah pakai. Tadi kayaknya ada yang kelupaan nih Om. Apa tuh? Kalau kita ganti piringan itu biasanya harus sama brake padnya nggak sih? Nah, kalau masalah brake pad ini juga berikutnya ya penggantian. Sebisa mungkin kalau kita melakukan penggantian disc rotor, ini bareng-bareng sama brake padnya ya. Iya. Karena tujuannya kalau misalnya kita pakai brake pad yang bekas, biasanya nanti dia akan menggurat disknya itu jadi nggak rata. Jadi barang baru langsung baret ya Om. Betul, sebisa mungkin diganti dengan yang sama. Dan brake pad juga merupakan salah satu bagian dari upgrade karena brake pad ini banyak macamnya ya, dari yang non-organik, organik, sintet, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah urut-urutannya sehingga jangan sampai salah melakukan upgrade yang harusnya tahapan pertama malah dijadikan yang terakhir. Nanti tidak akan membuat motornya pengereman tidak bisa responsif, malah mungkin gagal pengereman. Nah, gitu guys jadinya. Ini khususnya ini kalau kita bilang ini di motor bebek ya. Ini juga berlaku bukan hanya di motor bebek, di motor matic dan motor-motor lainnya. Om, kalau dilihat-lihat ini suspensinya
kelihatannya bagus nih. Udah ada adjustment buat reloadnya, kompresi sama reboundnya juga nih. Ya, ini adalah tahapan berikutnya di mana kalau kita melakukan upgrade di handling, berikutnya adalah suspensi atau suspension system. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di depan ini memang bagus, tapi ini bukan tahap pertama kalau kita melakukan upgrade suspensi. Karena umumnya kalau kita dapat motor baru, suspensi depan itu umumnya lebih baik speknya dibanding yang belakang. Oke, berarti jadi harusnya kita ganti belakang dulu. Kita ganti yang belakang dulu. Tujuan kita ganti yang belakang karena ya tadi itu yang depan umum lebih baik dibanding yang belakang. Di belakang ini pilihannya banyak, dari yang bisa dikatakan untuk pemula sampai untuk yang high end. Ini jelas nanti harus disesuaikan dengan ridernya. Nanti bagaimana peruntukannya, apakah untuk harian, apakah misalnya dia untuk pakai touring atau untuk track day. Jadi balik lagi ke motor dan keperluan penggunanya. Nah, saat misalnya kita sudah melakukan upgrade di bagian belakang, biasanya ini depan ada kemungkinan minta untuk ganti juga. Oke. Nah, baru nanti Baru kita ke ganti depan. seperti yang ini, Nah. seperti yang di X-Max ini ya. Ini kebetulan yang dipasang adalah yang upside down, dan selain upside down juga kan umumnya yang teleskopik. Jadi ada beberapa pilihan, dari upgrade kit, dari misalnya hanya ganti outer tube-nya, sampai yang kasta tertinggi ya ini upside down. Dan ini udah bisa double disc ya Om ya? Kalau yang peruntukan yang ini kebetulan bisa digunakan untuk single disc ataupun Double disc. disc ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga peleknya digantikan ya. Iya. Jadi tadi kalau kita lihat urutannya tadi dari handling ya. Pertama tadi adalah, Brake system, kedua adalah, tadi suspension system. betul. Yang ketiga, Nah yang ketiga wheel system. wheel system. Nah, wheel system itu apa? Wheel system itu kalau dari katanya adalah roda. Jadi apapun yang berhubungan dengan roda, dari mulai rimnya atau velgnya ini, rodanya atau bannya ini, sampai ke benda-benda kecilnya, sampai ke bearing-bearing. Bearing-bearingnya Jadi juga. semua benda yang nempel di bagian wheel system ini akan mempengaruhi terhadap suspension system. Semakin berat juga kerjanya suspension system. Ini berpengaruh untuk depan ataupun belakang. Jadi ini bukan hanya kalau kita lihat bagus tampilannya, tapi secara performa akan memperbaiki handling secara keseluruhan. Jadi lebih lincah motornya dong Om. Udah pasti. Tapi mengingat untuk suspension system ini ada settingan khusus. Jadi karena satu rider dan rider lain belum tentu menggunakan setting yang sama, karena cara berkendaranya pun belum tentu sama. Iya, beda-beda ya Om tiap Beda-beda. rider. Tadi buat handling udah semua berarti nih Om. Betul, kita simpulkan dulu ya. Oke. Jadi handling tadi itu tujuan utamanya adalah, kalau dari judulnya, handling atau kendali. Jadi kita bisa lebih mengendalikan motor kita. Bisa berarti lebih baik, bisa dengan suspensi juga ridingnya lebih nyaman, dan wheel system juga nanti mendukung untuk suspension system. Nah, kalau misalnya kita dari handling udah beres, kita baru bisa ke tahapan berikutnya. Power nih Om berarti. Betul, karena habis H, P ya kan? P ini power. Power ini sendiri juga pasti mikirnya, wah borat nih. Iya. Umumnya Banyak orang yang mikir gitu Om. Betul, padahal kalau power ini sebenarnya ini terbagi dari beberapa juga ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur engine atau mesin, itu kan yang menghasilkan power ya. Ada engine itu sendiri, ada drivetrain-nya atau penerus dayanya, sama ada juga gimana cara masukin udara ke dalam mesin. Jadi urutannya pertama adalah transmission atau CVT system, ya, transmission dan CVT system. Dari situ kita lari ke engine, dan Yang kita terakhir, ada induction system. Oke. Jadi transmisi dulu untuk tahapan awal. Jadi jangan langsung lari ke engine. Seperti contohnya kalau misalnya kita di sini ada motor Matic ya. Kalau Matic berarti kita main transmissionnya tuh di CVT. Di CVT. Nah, CVT ini kita bisa upgrade. Dari mulai Puli, puli, rollernya, terus ada sliding CVT, CVT, sliding shift, ada clutch, dan semua sistem yang sekiranya ada di CVT system ini. Tujuannya adalah untuk menyalurkan daya dari mesin sebaik mungkin ke roda. Jadi rugi-rugi atau kehilangan daya di perjalanan ini kita bikin seminimal mungkin. Oke. Dengan racikan yang pas tentunya Om ya. Ya, dengan racikan yang pas, dan balik lagi kita perlu pakai motornya di mana. Terus misalnya medan perjalanan apakah datar, apa naik turun, itu nanti akan merubah konfigurasi untuk CVT itu sendiri. Oke. Nah, dari situ biasanya kalau untuk daily aja biasanya cukup tuh. Sampai situ untuk power. Tapi ada juga orang-orang yang pengen lebih kan ya. Iya. Nah, di sini baru kita lari ke Engine nih Om. engine system. Oke. Nah, engine system ini salah satunya adalah, kalau yang paling umum kita dengar adalah bore up ya. Bore up. Di mana kita memperbesar kubikasi mesin. Nah, memperbesar ini ada dua tahapan.
Satu adalah mengganti dengan ukuran piston yang lebih besar yang disebut dengan bore up. Bore up, Dan ada juga yang disebut dengan stroke up, stroke up. yaitu membuat langkah mesin lebih panjang. Nah, di sini tentunya kalau misalnya barang-barang yang dipakai sebisa mungkin kalau untuk daily ya kita pakai yang PNP. PNP semua Nah, nih Om. tentunya nanti harus ada penyesuaian ya. Penyesuaian kalau dengan motor-motor injeksi berarti injektornya harus sesuai. Dengan catatan ini kita menggunakan HV standar ya. Nah, jadi sehingga nanti mesin itu tidak kekurangan akan bahan bakar. Biar pas gitu ya Om, jadi nggak terlalu basah, jadi bikin berebet ataupun nggak kekeringan gitu ya Om. Ya, karena di bahayanya kalau misalnya kita asal main racik dan kita nggak paham, ini bukan power yang kita hasilkan, tapi khawatirnya mesin jadi rusak. Jadi kalau bisa konsultasi terlebih dahulu. Kalau misalnya Hyperzoners masih bingung masalah apalagi khususnya kalau di power system, Hyperzoners bisa langsung WA kemana ya? 0813 Ya. 1970 2000. Nah, nanti pokoknya Hyperzoners yang nanya ke sana, nanti kalau ada perlu pertanyaan tentang sistem manapun akan dibantu oleh teman-teman ya. Nah, dari power ini tentunya kita baru main ke induction system tadi, Induction di mana system. induction system ini nanti membantu masukin udara ke dalam ruang mesin. Ada apa aja tuh part-partnya? Nah, induction ya, berarti masukin udara dari pertama saringan udara atau air filter. Air filter. Oke. Dari situ kita juga ada throttle body. Throttle body. Nah, throttle body ini semakin besar atau dikecilin ini akan mempengaruhi berapa banyak udara masuk kan. Nah, ini juga sangat penting, harus diperhatikan. Jangan sampai mesinnya besar tapi throttle bodinya kecil. Kecil. Jadi nanti untuk di putaran atas malah kekurangan udara untuk Jadi masuk. ngeden. Betul. Nggak keluar tenaganya ya Om. ya? Benar banget gitu. Jadi engine itu seperti itu, jangan langsung main bore up aja, tapi tahapannya sebisa mungkin seperti itu. Dan induction system ini bisa meskipun dikatakan di paling akhir, yang paling pertama malahan yang harus dipikirin adalah air filter tadi itu sendiri. Oke. Karena banyak kasus di mana ini motor kok tenaganya nggak ada ya, tapi ternyata kalau dilihat Udah kotor. udah kotor atau udah mampet. Jadi itu harus menjadi sebuah perhatian. Andaikan misalnya mau main upgrade di bagian power tipis-tipis, salah satunya saringan udara. Oke. Dari situ baru kita mikirin ke style ya. Ke style. Nah, style ini sebenarnya gampang kan? Parts-parts yang kita udah pasang tadi, yang mulai dari brake system, wheel system, Iya. suspension, tampilannya gimana sih? Ya, tentunya bikin motor jadi lebih ganteng lah Om. Nah, karena memang sudah beda dari bawaan pabrikan. Tentunya ini bagian dari style, di mana parts-parts yang sudah dipasang ini akan membuat tampilan motor ini berbeda dan tentunya bisa disesuaikan dengan selera Hyperzoners ya. Kalau misalnya nanti stylenya mau ganti warna body, mau ganti hand grip yang warna menyesuaikan, itu bisa. Jadi style itu kembali ke selera ya. Iya. Gitu. Jadi bukan cuma fungsi tapi nambah style juga ya Om. Betul. Jadi kita udah masuk H, P, S S. tadi itu style, Style. dan yang terakhir Maintenance nih Om. ini maintenance itu alias kalau bahasa Indonesia perawatan ya. Perawatan. Betul. Ini adalah yang terpenting dari semua. Kenapa tuh Om? Paling penting. Mau sebagus apa spek motor kita kalau nggak kita rawat, nggak akan enak dipakai. Semuanya ya Om. Semuanya, Pastinya ya. betul. Kayak misalnya mesin. Kalau mesinnya kita tidak rawat, ada penggantian oli kan ya. Oli secara berkala. Kalau misalnya oli umumnya, kalau di motor standar kita ganti per 2000 km. Di motor-motor bore up yang speknya udah tinggi, kurang lebih di 1500 km, kita ganti oli ya. Kalau misalnya kita telat ganti oli atau lupa ganti oli, mesin bisa rusak. Tenaga Iya. nggak sesuai. Tuh. Nah, makanya penting sekali yang disebut dengan maintenance ini, karena semua ini akan berjalan dengan baik bila mana kita melakukan maintenance, mau dari engine systemnya, mau dari brake system. Brake system berarti minyak remnya nih Om. Betul, minyak rem diganti harus per berapa tahun sekali? Per 1 tahun sekali nggak sih? Atau kurang lebih per 10.000 km pemakaian. Nah, di brake system juga kalau misalnya kita lihat ternyata kanvas remnya udah habis, dispennya udah tipis, harus diganti dong. Iya, kalau nggak nanti malah makan disrotor ya Om. Selain makan disrotor jadi nggak bisa berhenti. Jadi nggak bisa berhenti juga, betul. Disnya kalau sekiranya sudah termakan, Jadi keluar uang lagi Om. bukan, harus diganti. Ada Harus saatnya. Karena ini parts-parts yang dipasang ini sebagian adalah parts-parts yang habis pakai. Betul. Jadi bukan hanya disknya saja, tapi kalau misalnya bukan dispennya aja, Iya. tapi disknya kalau memang sekiranya sudah mulai termakan harus diganti agar pengereman lebih optimal. Ban pun kalau sudah tipis harus diganti dengan baru. Itu adalah yang disebut dengan maintenance. Jadi semua dirawat dari ujung ke ujung sehingga setiap kali kita naik motornya, kita perlu motornya, kita nggak dipersulit sama motor, tapi motor itu bisa bekerja dengan baik untuk diri kita. Iya. Gitu. Jadi tadi kalau kita simpulkan HPSM itu apa?
PSM itu yang pertama handling, kedua power, ketiga style, Yap. yang terakhir maintenance. Betul. Ini semua poin yang penting ya Om ya. Bukan penting, memang satu sama lain berkaitan. Satu sama lain berkaitan. Dan kalau misalnya sekiranya Hypersoners punya motor baru atau berencana untuk melakukan upgrade di motor-motor yang sekarang udah dimiliki oleh Hypersoners, sebaik mungkin mengikuti urutan tadi. Jadi dengan mengikuti patokan tadi, motor Hypersoners bukan hanya sekedar enak dipakai, tapi akan tepat guna karena urutannya ini sudah sesuai dan akan lebih optimal untuk penggunaan Hypersoners. Dan kalau sekiranya Hypersoners masih banyak pertanyaan atau mau lihat-lihat barang-barangnya ini, bisa lihat kemana nih? Bisa lihat ke store.tdr-hpz.com. Atau kalau sekiranya Hypersoners mau melakukan pemasangan secara offline, Hypersoners bisa mampir ke HPZ di kota terdekat Hypersoners ataupun mampir di toko-toko di One Team Network. Tapi kalau yang punya pertanyaan online, bisa juga WA ke 0813-1970-2000. Oke, mudah-mudahan semuanya masih paham. Kalau masih ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya langsung di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab lagi. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye.